bergabung untuk menggumuli satu persoalan bersama. Banyak sih yang memang menjadi masalah. Bisa diaplikasikan kan, mesti kita bisa mencontoh hal-hal tersebut. Kita nggak bisa menyelesaikan persoalan sampah ini satu orang saja. Pemilahan sampah dari rumah. Kita menyelamatkan Yogyakarta dengan memulainya dari diri sendiri. Halo Sobat Theo dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast kita Theo Talk. Nah sekarang saya diapit oleh dua orang wanita cantik, jadi agak grogi nih ya. Diapit oleh kedua saudari saya yang kami ini berada di dalam satu event, satu kegiatan yang sama. Sebelum itu perkenalkan, saya Frater Albi Febrian, SSCC, yang bersama Sobat Theo semua dalam edisi Theo Talk kali ini. Saya berada bersama dengan kedua saudari saya. Kira-kira siapa mereka? Pasti Sobat Theo penasaran. Mereka siapa saja? Boleh senyum dulu ke kamera. Lambaikan tangannya, dada gitu ya. Oke, silakan. Mulai dari sebelah kiri saya mungkin ya. Mungkin sudah penasaran siapakah namanya. Silakan diperkenalkan namanya. Iya, baik. Terima kasih. Salam pada Sobat Theo ya. Sobat Theo. Sobat Theo, saya Pendeta Rosnani Butar-Butar. Sekarang sedang kuliah di Fakultas Sarjana Magister Teologi UKDW. UKDW ya, oke. Yang sebelah kanan saya? Halo Sobat Theo, perkenalkan namaku Kamala. Aku dari Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga. Oke, saya ditemani oleh Pendeta Rosnani dan Saudari Mala. Satu dari UKDW dan satu dari UIN Sunan Kalijaga. Saya sendiri tadi sudah diperkenalkan, pastinya saya dari Teologi Sanata Dharma. Nah, kami bertiga ini berada dalam satu kegiatan yang sama, tentu dengan semangat yang sama, dengan visi yang sama juga kami melakukan kegiatan ini. Kira-kira kegiatannya apa? Pasti penasaran banget ya. Penasaran bentuk kegiatannya seperti apa. Jadi kami bergabung dalam namanya Sekolah Lintas Iman. Sekolah Lintas Iman ini merupakan bentuk kerjasama 3 institusi dari Universitas Sanata Dharma, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi 3 lembaga institusi pendidikan tinggi ini bekerja sama terkhususnya dalam Sekolah Lintas Iman. Dan kira-kira sudah berapa kali diselenggarakan ya ini? Ada yang tahu nggak? Kita sepertinya sudah di angkatan 16 ya. Sudah di angkatan 16. Tahun 2025 ini kami sudah angkatan ke-16. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk pendahulu-pendahulu kami yang mungkin sudah jadi romo bahkan ya, jadi romo atau jadi filsuf-filsuf atau jadi pendeta-pendeta. Pakar-pakar ya. Oke, kami apresiasi untuk pendahulu-pendahulu kami dalam Sekolah Lintas Iman. Oke, teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu nih kira-kira Sekolah Lintas Iman tuh apa sih, atau kira-kira bentuknya tuh seperti apa, kegiatan yang macam apa. Pasti ada yang penasaran dan mungkin tahun depan bisa join bersama-sama dengan kita. Mungkin dari Kak Malah atau dari Ibu Pendeta dulu? Dari Ibu Pendeta dulu aja. Dari Ibu Pendeta dulu aja. Silakan Ibu Rosnani. Iya, terima kasih. Jadi Sekolah Lintas Iman ini merupakan bagian dari satu mata kuliah di Fakultas Magister ya, di Magister Teologi, yang di sana disebut dialog dalam aksi. Nah, dari namanya itu langsung kelihatan bahwa kita sedang dalam aksi ya. Asik ya, dalam aksi ya. Dialog yang diaksikan gitu dia. Tidak hanya cerita-cerita, tapi karena namanya adalah dialog, berarti ada 2 atau lebih dari mungkin bagian yang akan ada di sana. Nah, Sekolah Lintas Iman ini merupakan sebuah kegiatan di mana beberapa teolog-teolog atau institusi tadi seperti yang
Frater Albi katakan, bergabung untuk menggumuli satu persoalan bersama, pergumulan bersama yang akan kita diskusikan dan yang akan kita kita gumuli lah ya, kita gumuli bersama dari sudut pandang yang berbeda-beda, mungkin dari namanya lintas iman, dari perspektif iman yang berbeda-beda. Jadi sekolah lintas iman itu merupakan sebuah komunitas atau sebuah kegiatan di mana beberapa pemikir-pemikir hadir di sana menggumuli satu persoalan. Dengan kita sekarang ini yang akan kita gumuli adalah persoalan sampah yang ada di kota Yogyakarta. Jadi betul-betul keren di mana kita dari semua lapisan agama Ya bener. menggumuli satu pergumulan bersama yang ada di Yogyakarta. Cakep banget ya penjelasan dari Pendeta Rusnani, karena memang banyak sih yang memang menjadi masalah atau ya mungkin harus kita selesaikan secara bersama. Nah, kami ini mahasiswa-mahasiswi yang dari berbagai macam agama, dalam arti yang ada di Indonesia, itu berjalan bersama, berpikir bersama untuk menyelesaikan hal ini. Dan untuk tahun ini kami berbicara tentang ekologi ya, tentang sampah di Jogja sendiri. Nanti akan kita dalami nih tentang tema ini. Tapi sebelumnya kita ke saudari kita, ada saudari Mala yang mungkin ya berdasarkan tadi Pendeta Rusnani katakan, mungkin ada yang mau ditambahkan gak nih? Apa sih sebenarnya sekolah lintas iman atau bentuknya tuh macam apa gitu? Karena Sobat Teom nih mungkin masih ada yang masih penasaran atau belum terlalu connect nih bahkan. Coba bisa dijelaskan saudari kita. Jadi sekolah lintas iman itu kayak komunitas yang terdiri atas beberapa institusi ya, kayak dari UKDW, dari Sanata Dharma, dari UIN. Dan itu kayak kita bergerak ya dalam satu aksi bareng untuk menuntaskan satu permasalahan. Dan kebetulan kan tahun ini temanya ekologi kayak kata kakaknya tadi ya. Dan sebelum-sebelumnya juga kayak banyak tema yang udah diangkat gak sih Kak? Kayak politik, kayak gitu sih. Iya benar. Jadi memang namanya juga sekolah lintas iman, jadi terdiri dari 3 institusi tadi. Dan jangan lupa ada dari Intervide yang bersama-sama dengan kita, yang juga berkegiatan dalam hal ini terkait dengan tema-tema yang mungkin menjadi kekhawatiran orang Jogja sendiri, bahkan terkait dengan sampah. Nah, kira-kira dari tema tadi kita kan menyatakan atau sudah melihat bahwa Jogja itu adalah daerah istimewa Yogyakarta. Nama provinsinya daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tahun ini itu sekolah lintas iman mengambil temanya apa ya, Ibu Pendeta ya? Peran orang muda dalam lintas iman dalam membangun budaya Oke. dan keterampilan mengelola sampah di Yogyakarta yang tanda kutip tidak istimewa. Jadi itu temanya untuk tahun ini ya. Peran orang muda lintas iman di dalam membangun budaya dan keterampilan. Jadi budaya ada 2 pekerjaan besar ya. 2 pekerjaan besar nih. Budaya dan keterampilan. Budaya dan keterampilan pengelolaan sampah di Jogja yang katanya untuk pengelolaan sampahnya tidak istimewa. Iya benar. Jadi kami sudah berjalan kira-kira 3 minggu ya. 3 minggu dalam kegiatan sekolah lintas iman, mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga. Kalau saya sih melihatnya banyak hal yang menarik. Minggu kemarin kami mengunjungi Kampung Jelagran di daerah Malioboro ya, Tugu ya. Di sana kami sangat terinspirasi bahkan karena di pinggiran kota, nggak pinggiran juga sih ya, mungkin di pusat kota, tetapi mereka masih istilahnya punya apa ya, mungkin kesadaran yang lebih terkait dengan masalah sampah. Karena mereka sendiri mengadakan bank-bank sampah di desa itu, mengadakan bank-bank sampah yang gunanya untuk menampung sampah-sampah yang berada di masyarakat itu. Jadi istilahnya sampah-sampah itu tidak menjadi pergumulan lagi, tidak menjadi ya kekhawatiran bagi mereka, tetapi sampah itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih besar.
Contohnya memiliki dampak ekonomi sendiri. Jadi ya tentu itu salah satu kegiatan yang kontekstual sekali. Seperti di teologi kita belajar tentang teologi kontekstual yang konkret, yang nyata gitu kan, untuk turun langsung melihat bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat. Nah, dari Kak Mala nih, kira-kira apa sih yang menurut Kak Mala itu bisa diambil poin pentingnya atau pelajaran yang berharga gitu dari keikutsertaan dalam sekolah lintas iman ini? Banyak banget ya yang bisa diambil dari sekolah lintas iman ini. Apalagi yang kemarin kita tuh kayak melihat langsung gimana pengelolaan sampah yang ada di kampung itu. Kayak pengelolaan sampah organik itu kayak gimana, dan kita tahu proses-prosesnya itu kayak gimana. Terus pengelolaan sampah anorganik itu kayak gimana. Kan kemarin udah diperlihatkan langsung gitu loh. Kita tuh ikut melihat secara langsung gimana proses-prosesnya, gimana bentuk-bentuk pengelolaannya. Keren banget. Dan itu kayak bisa diaplikasikan kan. Mesti kita bisa mencontoh hal-hal tersebut. Iya benar ya, terkait dengan pengelolaan sampah ya pastinya. Dari Pendeta Rosnani, kira-kira apa yang bermakna gitu mungkin dari kegiatan sekolah lintas iman setelah 3 minggu kita berjalan bersama, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang cukup berkesan begitu? Kalau pengalamannya banyak ya. Pertama pengalamannya ya bertemu dengan Mbak Mala, dengan para frater dan teman-teman, dan juga dengan Mbak Mala dan teman-teman. Jadi ini saya kan basicnya itu adalah pendeta, yang ruang lingkupnya sejauh ini sudah lebih sering dalam gereja dengan kegiatan gereja gitu ya. Jadi sangat jarang untuk berbaur dan bertemu. Hanya sesekali kita bertemu di dalam pelayanan ya, sesudah kita ada dalam masyarakat. Nah, dengan pertemuan ini kita hampir setiap minggu kita bersama, jadi membuat refresh lagi. Saya punya teman yang banyak gitu ya, dengan ragam pemikiran dan kekayaan ilmu tentunya. Nah, jadi pengalaman yang pertama ya saya bertemu, saya apalagi frater ya. Saya kalau mungkin seperti Mbak Mala dan teman-teman, saya sering bertemu, tapi dengan para frater itu saya sangat jarang bertemunya ya. Jadi di sini saya lihat ternyata kita sangat terbuka. Nah, ini poin yang sangat saya dapatkan adalah keterbukaan kita untuk menerima, dan kita bisa jalan bersama dalam menyikapi satu pergumulan yang memang pergumulan kita yang harus kita pecahkan, dan kita ternyata tidak sendirian untuk menyelesaikan pergumulan, dan terutama masalah sampah gitu ya. Seperti yang kita dapatkan melalui para narasumber lewat pembicaraan 2 minggu yang lalu, kita nggak bisa menyelesaikan persoalan sampah ini satu orang saja atau satu instansi saja menyelesaikannya. Semua lapisan masyarakat harus ada kerjasama ya, berarti harus ada kerjasama. Keterlibatannya. Jadi bukan hanya tugas satu orang. Jadi bisa dibilang saya tidak sendirian. Saya punya teman dengan latar belakang teologi yang berbeda-beda. Saya juga punya instansi lapisan masyarakat yang lainnya untuk menggumuli, dan di sini terutama untuk tema kita adalah sampah, kita harus sama-sama gitu dia. Persoalan apapun kalau kita selesaikan bersama-sama akan pasti cepat selesai. Ya, terasa ringan. Terasa ringan. Gitu. Cakep banget dari Pendeta Rosnani, dari Kak Mala juga yang banyak memberikan ya kesan-kesan yang cukup bermakna ketika mereka mengikuti kegiatan sekolah lintas iman ini. Nah, kalau saya sendiri tadi banyak juga yang sudah diceritakan oleh teman-teman saya ini, bagaimana pengalaman sekolah lintas iman ini banyak hal yang bisa kita pelajari dan bahkan kita ambil poin positifnya. Salah satunya tadi tentang keterbukaan ya, bagaimana ya Indonesia dengan keberagamannya, suku, agama, ras dan segala macamnya, tapi kita tadi kata Kak Mala dan Ibu Pendeta bahwa kita berjalan bersama. Kalau dalam bahasa Paus Fransiskus kita berjalan secara sinodalitas, berjalan bersama. Jadi entah itu berbeda agama, berbeda keyakinan, budaya, tetapi untuk menyelesaikan satu persoalan kita harus berjalan bersama. Jadi ya
Kalau di sini mungkin frater-frater semua, tetapi ketika kita bergabung dalam sekolah lintas iman, kita mempunyai lapisan yang cukup beragam dan itu membuat kita terbuka akan ya orang-orang ternyata berbeda dengan kita dan kita harus siap dengan perbedaan itu dan perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk bisa terus menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Nah, teman-teman, ada satu pertanyaan kecil lagi untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, yang berikutnya ini ya. Yang berikutnya ada kira-kira secara kontekstual gitu ya, berdasarkan pengalaman teman-teman tadi yang sudah 3 minggu berjalan dan masih panjang ya, kira-kira sampai bulan Mei ya. Mei, tanggal 24. Bulan Mei masih panjang teman-teman karena ini seperti satu semester, jadi pasti dinamikanya cukup panjang. Jadi kira-kira setelah mengikuti sekolah lintas iman ini nih, Ibu Pendeta atau Kak Mala kira-kira ingin berbuat atau melakukan sesuatu yang seperti apa, yang lebih konteks, yang lebih nyata di masyarakat begitu. Jadi apa yang sudah teman-teman dapatkan di SLI, apa yang mau teman-teman lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat? Mungkin dari Ibu Pendeta dulu, boleh sharing dulu. Silakan. Baik, berkenaan dengan tema gitu ya. Jadi berkenaan dengan tema kita itu adalah peran orang muda sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan hanya orang muda ya. Jadi saya sangat bersyukur bahwa pergumulan kita tentang sampah itu ya adalah pergumulan kita juga sebagai ibu rumah tangga gitu deh. Jadi yang saya mau lakukan pertama, dan itu saya sudah mulai praktekkan juga, yaitu pemilahan sampah. Jadi di rumah ada beberapa tempat sampah yang kita sudah bagi. Jadi di plastik ini untuk yang istilahnya Ibu Nada pada pertemuan kemarin itu ada losida, lodok sisa dapur gitu ya. Losida ya. Jadi kita buat pemilahan sampah. Ya tentunya saya juga latih teman-teman dan ketika berada di masyarakat saya akan coba terapkan itu di gereja ya. Bagaimana sampah itu harus dipilah dan mulai diajarkan, disosialisasikan bahwa bumi kita ini sangat berharga. Bumi ini milik kita, bumi ini untuk kita dan kita harus juga bertanggung jawab untuk bumi ini untuk menjaganya. Pilah sampah. Itu dia. Dari rumah. Dari diri sendiri teman-teman. Iya. Jangan lupa Sobat Theo, ingat, pilah sampah dari diri sendiri. Iya. Dari rumah. Apa tadi Bu, bahasanya? Losida. Lodok sisa dapurnya dipilah itu ya. Ingat teman-teman. Jadi yang di komunitas-komunitas jangan lupa ibu dapurnya. Mungkin dari Kak Mala ini kira-kira apa ya yang bisa Kak Mala ambil untuk Kak Mala terapkan dalam kehidupan masyarakat setelah punya pengalaman bergabung di SLI ini? Ya sama seperti kayak Ibu Pendeta ya, mungkin akan menerapkan apa yang telah didapat di sana, kayak pemilahan sampah dari rumah, terus ya Terbuka gitu ya. Milah sampah dari ya rumah. milah sampah dari rumah, terus Bawa botol ya, bawa botol. ya bawa botol, bawa tumbler bekal. sendiri. Bawa Iya. tumbler sendiri. No plastik biar ya. Plastik. biar kayak kita nggak nambah-nambah sampah gitu. Benar-benar. Oke, jadi sebenarnya banyak teman-teman yang bisa kita lakukan setelah kita mengikuti kegiatan SLI ini. Apalagi kalau teman-teman yang ingin bergabung gitu ya bersama kami, ya pasti banyak hal yang bisa teman-teman terapkan nanti ketika di masyarakat. Nah, kalau saya sendiri sih yang pertama ketika mendalami tema ini, tema tentang sampah, apalagi tentang ekologi ya, tentang save to earth gitu ya. Menjaga bumi, menyelamatkan bumi gitu ya. Jadi ya benar tadi kata Ibu Pendeta dan tadi kata Kak Mala itu ya sampah itu sumbernya kan dari diri sendiri. Jadi bagaimana kita punya kesadaran untuk bisa mengelola sampah itu dari rumah untuk membedakan yang mana organik dan anorganik. Ya, Lalu ya kalau bisa kita menerapkan ya seperti yang ada di Kampung Gelagran itu ya, ya, ada benar. bank sampah supaya yang organik itu bisa daur ulang, lalu yang anorganik itu bisa punya tempatnya sendiri. Jadi bisa punya
manfaatnya masing-masing gitu, lalu tidak menjadi sampah yang menumpuk di masyarakat. Kita menyelamatkan Yogyakarta dengan memulainya dari diri sendiri. Menyelamatkan Jogja tentu menyelamatkan Jawa, menyelamatkan Indonesia dan menyelamatkan bumi ya. Gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang satu lagi yang mau dipesan, pesan untuk teman-teman Sobat Theo yang menonton kita dari channel YouTube kita. Mungkin ya sejenis slogan atau juga pesan yang cukup bisa diingat oleh Sobat Theo. Mungkin ada dari Kak Mala atau dari Ibu Pendeta dulu. Apa ya? Pesan untuk Sobat Theo nih ketika sudah mendengarkan kita pada hari ini tentang sampah, tentang ekologi, lalu tentang sekolah lintas iman juga tentunya, apa yang Ibu Pendeta bisa berikan ke Sobat Theo di rumah? Ya, baik kepada Sobat Theo, Indonesia dengan keragamannya, dengan persoalannya juga yang beragam, mari kita saya teringat kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan ya. Iya, ataupun golongan. Mari kita memikirkan hal-hal yang bersifat umum di atas hal-hal yang bersifat pribadi ataupun golongan. Mari kita mencoba mendiskusikan hal-hal yang lebih menyelamatkan banyak orang daripada untuk pada diri kita ataupun kelompok kita. Itu mungkin pesannya. Lewat SLI ini kita terbuka untuk menyelesaikan yang lebih besar. Oke, thank you Pendeta Rosnani. Mungkin dari Kak Mala 1-2 kalimat untuk Sobat Theo untuk menyemangati dan pesan yang mungkin bisa diberikan. Masalah sampah ini kan udah jadi masalah yang sangat besar ya. Jadi kayak menimbulkan bencana alam kayak banjir, tanah longsor, itu udah sering banget kita dengar. Dan untuk apa ya, kayak perubahan kecil, perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil. Kita bisa memulai aksi dari diri kita sendiri, kayak kita buang sampah di tempatnya, kita milah sampah dari rumah. Itu mungkin terlihat sepele tapi dampaknya kan sangat besar banget. Oke, betul ya. Terlihat sepele tapi punya efek yang besar untuk Indonesia, untuk Jogja, untuk keluarga kita bahkan. Nah, pesan terakhir dari saya Sobat Theo, ingat bahwa kita adalah Indonesia mini. Artinya di dalam teologi sendiri itu kita beraneka ragam, ada Jawa, Batak, Flores, dan lain sebagainya. Lalu ketika kita di luar kita berjumpa dengan teman-teman seperti Kak Mala, teman-teman seperti Ibu Pendeta. Jadi ingat untuk selalu membuka diri bagi orang-orang berada di sekitar kita dan juga berjalan bersama untuk kepentingan bersama tadi. Dan ingat untuk sampah, marilah kita mulainya dari diri sendiri. No sampah, no plastik, dan silahkan mulainya dari diri, dari rumah, dari komunitas, dari biara teman-teman masing-masing, dan tentunya dari kelompok kita masing-masing. Oke, begitu dari kami Sobat Theo. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam Theo Talk. Kami mengucapkan terima kasih sudah bisa mendapat kesempatan untuk bersharing dalam kesempatan kali ini. Saya Frater Albi. Saya Kamala. Saya Rosnani. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.